Hai teman-teman, nama saya Anna. Saya tinggal di Iceland. Di sini saya ingin berbagi pengalaman yang saya rasakan, yaitu keguguran, dan itu terjadi 2 minggu yang lalu. Dan di sini saya ingin menyampaikan bagaimana gejala-gejala yang saya rasakan. Ternyata pertama saya pikir itu gejala alami, ternyata itu bukan. Ternyata kita mesti lebih waspada terhadap gejala yang saya rasakan ini. Dan tentunya saya tidak berharap ibu-ibu semua mengalami hal yang sama yang terjadi kepada saya. Justru saya ingin ibu-ibu lebih waspada apa yang akan terjadi nanti. Jadi ibu bisa konsultasi ke dokter kalau ibu merasakan gejala yang lebih kurang sama dengan saya. So, di sini saya ingin menyampaikan, karena ini kehamilan pertama saya, jadi saya sama sekali tidak punya pengalaman juga bagaimana itu gejala kehamilan dan apa yang akan terjadi, baik dan buruknya, saya juga kurang ngerti. Dan setelah mengalami hal ini, saya mempelajari lebih dalam semua. Saya cek di internet, di Google. Menurut saya itu di Google itu sangat membantu. Ada baiknya ibu-ibu yang kurang mengerti cek di Google apa makanan yang kita mesti butuhkan dan makanan yang mesti kita hindari. Nah, di sini saya ingin mengatakan bagaimana gejalanya. Pertama, saya hamil dan keguguran 5 minggu kehamilan. Dan waktu positif kehamilan saya itu sudah 4 minggu. Saya merasa senang sekali karena saya sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak, dan akhirnya terjadi. Tetapi apa boleh buat kalau sudah Tuhan berkata yang lain. Di sini saya ingin kasih tahu kalau rasa gejalanya, yaitu menurut saya itu lebih kurang sama dengan gejala kita dapat haid. Jadi saya merasakan, pertama saya datang flek. Jadi saya pikir itu wajar karena itu biasanya terjadi waktu pada kehamilan trimester pertama. Akhirnya hari kedua, ketiga kok masih berlanjut dan darahnya kok seperti semakin banyak, tapi nggak totally like kayak kita dapat head gitu. Tapi kayak hari pertama kita dapat bulan, jadi masih nggak terlalu banyak. Jadi saya masih pakai panty liner, dan panty liner tidak sampai basah sama sekali. Jadi saya tanya dokter, saya email ke dokter, katanya tidak apa-apa, itu gejala normal. Terus akhirnya hari ketiga, keempat, hari kelima saya merasakan kalau dari hari pertama, kedua itu gejala sakit perut di bawah, tapi sakitnya nggak seperti kita kayak kita mau dapat main gitu, itu mild ya, jadi sedikit gitu. Jadi saya pikir itu mungkin wajar ya, karena saya juga kurang tahu gitu. Akhirnya hari ketiga, keempat, kelima terus berlanjut, dan rasa sakit di bawah perut, terutama di sebelah kiri kita, itu pokoknya tuh hampir sama. Menurut saya itu sama dengan waktu kita datang menstruasi dan rasa sakit. Dan darah semakin banyak, tapi bukan kayak hari semakin deras gitu, tapi kayak hari pertama kita dapat main gitu. Tapi tetap aja panty linernya akan basah kalau seharian gitu. Akhirnya saya bilang ke dokter, saya mau dicek. Akhirnya saya pergi cek yaitu hari Rabu. Terus dokter bilang itu nggak apa-apa, kandungannya kelihatan perfect, jadi don't worry katanya gitu. Saya bilang terus saya pulang. Terus terus malamnya saya merasakan rasa sakit tuh berterusan. Akhirnya jadi rasa yang sebelah kiri itu mengarah ke bagian tengah sakit perut di bawah, ya,
di bagian tengah kita. Jadi kok ini benar-benar kayak mau datang saya rasakan. Terus akhirnya ada gumpalan darah waktu saya kalau mau ke kita mau ke toilet gitu. Terus saya merasakan udah nggak wajar. Kayaknya saya itu besoknya saya nggak kerja, saya tetap bed rest aja, saya pikir beberapa hari gitu. Keesokannya hari Kamis saya di rumah aja, teman saya masih datang visit saya. Terus kok rasa sakit di tengah itu makin terasa. Terus saya merasakan kram di sebelah kiri atas saya, perut. Satu kali kram itu terasa mungkin berapa second gitu, 5-6 second, terus berlanjut 2-3-4 kali berlangsung. Tiba-tiba saya merasakan darah semakin banyak keluar gitu. Ternyata waktu ke toilet ada gumpalan darah yang gede, yaitu itu adalah embrionya gitu, janin saya. Itu berupa masih kelihatan seperti kata kita kayak berudu gitu ya kelihatannya, tapi kepalanya warna kata itu kan telurnya. Jadi itu egg-nya itu warnanya bening kekuningan gitu. Akhirnya saya pikir ini saya nggak pernah melihat benda seperti ini. Kalau saya dapat head itu cuma darah aja gitu kita, tapi ini darah juga dalamnya. Akhirnya saya udah tahu kayaknya saya keguguran. Jantung saya langsung perasaan saya waktu saya lihat darah itu saya langsung bergetar dingin, dan jantung saya rasanya berhenti. Kalau saya kadang itu ada rasa koneksi gitu, kalau merasa bayi saya udah nggak ada lagi di dalam, saya merasa kosong di dalam gitu. Akhirnya saya nangis dan terus saya nangis. Akhirnya saya ke dokter dan mereka cek, ternyata di sonar itu sudah kosong, udah nggak apa-apa. Jadi dokter bilang keguguran. Dan di sini saya ingin menekankan, kadang dokter juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya bilang wajar. Kepada saya juga dia bilang wajar. Tidak memberi obat atau apa. Yang saya rasakan aneh sekali kalau kedokteran di sini. Mungkin orang-orang bulenya biasa tidak boleh memakai obat-obatan dalam janin yang masih kandungan yang masih muda kayak gitu. Akhirnya saya merasa putus asa, saya nangis, karena ini ada anak pertama saya, anak yang udah saya harapkan bertahun-tahun. Akhirnya semuanya hanya mimpi, bahagia sebentar, berapa minggu ternyata, dan akhirnya sedih yang datang berminggu-minggu. So di sini saya ingin bilangin teman-teman agar kalau merasakan gejala yang lebih kurang sama kayak kita datang haid gitu, sebaiknya ibu konsultasi. Dan apalagi kalau di Indo itu lebih enak ya, kalau dokter-dokter kita selalu memberi obat penguat janin. Tetapi di sini saya merasa aneh sekali dengan kedokteran sini. Tapi apa boleh buat, karena saya tinggal di sini ya. Dan dari sini saya mengkaji lebih dalam, mempelajari lebih dalam. Jadi saya ingin beritahu ibu-ibu makanan apa nanti yang. Tapi di sini saya ingin mengatakan gejala yang saya rasakan. Jadi semoga ibu-ibu kalau merasakan gejala yang seperti datang yang saya bilang tadi, sakit perut di bawah perut terutama sebelah kiri, terus kaki rasanya pegel-pegel, terus akhirnya berubah kok di tengah sakit perutnya, terus akhirnya merasakan kram berkali-kali, itu tanda yang tidak wajar. Jadi saya harap ibu-ibu yang ingin mendapatkan momongan atau ibu yang telah hamil atau ibu yang baru pertama kali hamil untuk lebih berhati-hati terhadap gejala seperti ini. Jadi saya doakan semoga God bless you all, and semoga semuanya berjalan lancar sampai 9 bulan ke depan dan kelahiran selamat, semuanya anak dan ibu selamat. Jadi di sini
Hanya ini saya ingin saya katakan. Bye.